Oke teman-teman, jumpa lagi dengan ngobrol tentang sastra. Kali ini masuk episode yang ke 22. Nah teman-teman, sekali lagi saya akan selalu memotivasi teman-teman untuk selalu membaca dan membaca. Karena bagaimanapun keprihatinan hari ini Indonesia itu sekali lagi adalah zero reading, ya, membacanya sangat rendah. Selalu saya katakan bahwa negara-negara di Asia saja, Asia Tenggara saja, itu prihatin sekali. Kita ini peringkatnya di bawah Vietnam, di bawah Malaysia. Padahal dulu Malaysia itu belajar di Indonesia. Kemudian akhirnya mereka sekarang melewati kita. Dan hari ini saya akan mengajak teman lama saya, itu sudah kenal beliau itu 12 tahun yang lalu, dan sekarang beliau banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan literasi dengan beberapa ngajak anak-anak muda, anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa untuk mau membaca. Dan beliau ini juga seorang penulis. Berapa novel, bro? Novel 1, kumpulan cerpen itu ada 3. Oke, ontologi cerpennya ada 3, novelnya 1. Nah, teman saya ini sudah lama, sekali lagi saya kenalkan. Nanti silakan dikenalkan sendiri, nama lengkapnya siapa, asalnya dari mana. Silakan, Mas. Nama lengkap saya Kardiansyah. Nah, untuk asli saya itu sebenarnya di perbatasan antara Jakarta dan Karawang, Bekasi itu. Saya di Karawang, di dekat Rengas Dengklok, Batu Jaya. Nah, itu kan Sungai Citarum tuh. Ya. Nah, ibu bapak saya dari situ. Walaupun di situ wilayahnya Jawa Barat, tapi saya lebih ke Betawi sebenarnya. Betawi? Iya, orang tua saya pindah ke Jakarta tahun 80-an. Saya belum lahir. Ya. Nah, 90 baru lahir. Dan saya besar di Jakarta sebenarnya. Lebih ke ngambil kultur bener-bener Betawi di Jakarta. Ya. Sekolah SD negeri umum. Negeri SD-nya dulu mana? Di Cengkareng, Kalideres. Oh, berarti pindah ke Kalideres saya, dari Karawang ke Kalideres. terus? Nah, terus SMP-nya negeri, SMP umum negeri juga. Sama di dekat Cengkareng. SMK? Nah, SMA itu saya swasta. SMA atau SMK? SMA saya, Jurusan? kebetulan. IPS. Menurut saya IPA, Pak Ade. Waktu dulu kan masuk IPA IPS itu pakai tes psikotes ya, IQ ya. Saya masuk di situ IQ sebenarnya, tapi saya diturunin karena waktu itu hampir nggak naik kelas. Ditolong. Karena PSAQ tertinggi waktu itu. Satu kelas, makanya saya ditolong gitu masukin di PS tapi. Oh, gitu. Terus apa itu mulai kenal dengan puisi, cerpen, novel? Duluan mana kenalnya? Kalau membaca itu saya sebenarnya awal baca fiksi itu SD itu saya ingat ulang tahun pertama kali saya minta sama ibu saya buku komik Jepang. Masih ada, bukunya masih ada. Oh ya? Iya, itu apa judulnya? Dragon Ball Z edisi ke-20. Nah, dari situ saya mulai banyak baca. Memang sebelum sekolah 2 tahun sekolah itu saya masih di rumah udah bisa baca, Pak De. Ya. Apa saja kakak saya sekolah saya baca itu. Makanya saya nggak memilih fiksi ataupun buku-buku yang lain. Makanya kalau dikatakan saya suka fiksi sebenarnya enggak, Pak De. Saya tuh sukanya sejarah. Bro. Iya, sejarah. Terus waktu itu bacaan saya emang mayoritas lebih ke agama. Agama dan sejarah. Ini aja. Agama dan sejarah. Nah, itu fiksi itu yang pertama kali saya baca tuh novel tahun sebelum kuliah, kayaknya sebelum ketemu Pak Ade itu 2012-11 tuh saya baca Dengar Mesayu. Oh ya. Jangan main-main dengan kelaminmu. Iya. Nah, itu novel pertama serius yang saya baca. Sebelumnya Teen Lit saya pernah baca 1 novel, cuman saya lupa apa gitu. Tapi yang mengena itu Dengar Mesayu sebenarnya. Dengar Mesayu. Dan masuk waktu itu sempat kuliah juga kan ya. Itu ngambil sastra Indonesia pilih yang ketiga. Saya itu mau masuk sejarah, Pak. Cuman usia saya waktu itu nggak bisa tembus ke negeri. Karena usia 24 saya baru mau kuliah. Ketemulah di salah satu kampus swasta. Ngambil sastra Indonesia karena nilai bahasa Indonesia saya dulu lumayan tinggi. Jadi kalau baca itu Leo Tolstoy saya baca, Albert Camus saya baca.
kebanyakan juga sejarah Sirona Bawia gitu. Kalau novel saya milih-milih pada orangnya. Nah, termasuk dari Tiongkok Jin Yong saya baca. Leo Tolstoy dari Rusia saya baca, Abel Camus. Leo Tolstoy yang kamu baca yang apa? Anak Karenina? Anak Karenina saya baca. Selesai? Itu selesai. Oh, besok kita bedah tuh. Saya itu- lagi juga baca tuh. Itu Nah, itu wajib dibaca itu. wajib. Itu kita Anak bakalan Karenina itu wajib kegocek. dibaca. Kita kegocek. Iya. Judulnya Anak Karenina, cuma Tolstoy ini mau menampilkan tokoh yang namanya Konstantin Kostia. Karena di situ ideologinya Tolstoy dimasukin tuh. Anak Karenina cuma buat pertimbangan moral aja sebenarnya. Iya. Itu saya udah baca selesai sekitar 4 tahun yang lalu. Itu yang Tapi langsung memang saya beli. anak-anak muda itu kalau memang semester awal ya, basic katakanlah dari kan banyak nih, begitu masuk sastra belum pernah membaca sama sekali, tiba-tiba masuk sastra. Memang kalau dia kenalan sama punyanya Jenar Maesa, ayo cocok karena lagi Cocok. Iya. nafsu-nafsu. Iya. Dulu tuh saya suka diksinya Pak De. Diksinya di awal mereka bilang saya monyet itu kan mereka bilang saya monyet. Yang pada intinya ya mereka yang merasa manusia Pak. Tapi cara berpikirnya seperti babi, seperti anjing. Sedangkan dia monyet ya saya yang mirip banget sama manusia gitu, punya 2 kaki, 2 tangan gitu, berjalan dengan 2 kaki. Nah, saya suka diksi di situnya aja sebenarnya. Tapi nggak terlalu fokus pada novelnya. Karena tadi saya masih minat dan baca ke sejarah. Baru itu kan Tolstoy itu kan sejarah banyak ya. Abel Camus itu filsafat sejarah. Saya ngambil di situ. Hampir semua novel itu novel sejarah saya. Oke. Jadi teman-teman hari ini saya akan membedah Golok Naga dan Pedang Langit. Ini ada 12 seri. Mas Kardi ini bawa 3. Jadi Kebanyakan kalau 12. kalau bawa 12 sekarung gitu. Sekarung gini. Jadi pertama nih Golok Naga dan Pedang Langit. Ini yang ketiga Pak De. Versi ketiga itu. yang seri ketiga. Versi pertama yang ini nih. Yang pertama ini ya. Dia trilogi Pendekar Raja Wali. Iya, betul. Ini yang pertama nih ini. Ini yang pertama teman-teman Pendekar Raja Wali. Kan? Ini Nah, yang kedua. Pendekar Raja Wali. Kemudian ini yang kedua Raja Wali, Sakti dan Pasangan pendekar. Nih. Oke, ya kan? Supaya jelas. Baru yang Golok Naga, Golok Naga. Ini Pedang Langit. Golok Naga dan Pedang Langit. Keren, teman-teman ini. Ini anak-anak harus baca ini. Oke. Kita awali. Silakan. Sinopsisnya dulu. Saya ceritain beli buku ini dulu ya Pak De ya. Ya, ceritanya gimana nih? Nah, ini saya tuh pertama kali tahu ini tuh di tahun 95 dulu. 95. 95 itu dulu televisi hitam putih Pak De kan. Nah, dulu ada filmnya dulu Andilau sama Edi Chan. Nah, itu Yoko kalau Pak De Ya, ingat. ya, ya. Yoko Bibilung. Nah, ini novelnya. Weceng. Ya. Nah, ini filmnya ini. Nah, ketika saya sudah dewasa tuh mikir saya tuh diabstraksiin, diimajinasiin yang namanya Bibilung itu cantiknya luar biasa Pak De. Tapi ketika dewasa saya nonton lagi serialnya kok biasa aja kan gitu ya. Nah, saya penasaran dengan novelnya. Ketika saya cek di internet harganya satu bundel novel 1 jilid ini sekitar 500.000. Oh iya. Wah, ini terus keluarlah yang edisi dari Gramedia nih. Ya. Cuman namanya beda karena di Tiongkok itu ada aturan sekarang bahasa Mandarin lebih harus dikuatkan, bukan Hokkien. Kan kalau kita pun di negara kita nih Hokkien kebanyakan. Kayak Kopingho. Nah, Kopingho itu kan pakai bahasa Hokkien dia, nama-namanya. Ya. Nah, makanya kalau yang biasa baca yang zaman dulu Hokkien nama Yoko jadi Yanggo itu agak ribet. Nah, cuman kan karena saya beberapa serial ini emang bener-bener booming di seluruh negara, makanya sering dibuat ulangan serial drama atau filmnya. Yoko, Andilau, terus Jet Li waktu itu pernah. Nah, makanya ketika itu saya paham Yanggo si Yoko, terus Weceng itu Gojing. Nah, saya ngapal dari situ tuh. Ya. Ketika keluar ini harga satu bundel itu sekitar 350-an. Satu bundel ya, 4. 4 ya. Iya, 4. Kalau ditotalin 12. Beli ya di Kuitang mau di Enggak, saya mikir dulu kalau beli ini 1 juta lebih. Sayang Pak De, mendingan saya berkuliah dulu. Iya. Saya berkuliah, akhirnya saya cicil Pak De. Jadi saya cari Satu-satu? yang bekas. Yang bekas di satu-satu. Kuitang.
Enggak, di online. Online. Karena kebetulan udah ada Lebih murah ya? online. Karena Ada jatuhnya berapa lebih itu murah, satu? karena bekas. Saya dapat ada yang 400.000 malah. Yang pertama nih. Berapa? Yang ini nih. 100.000? Iya, 100.000 Pak De. Mulus lagi ya? Iya, ini 4. Lagi promo, terus saya ikut kuis Pak De, ikut kuis di forum-forum pencinta ini. Sengaja saya masuk, menang dapat 12 jilid. Oh, Ini yang karya dia yang lain ya, yang pendekar-pendekar negeri Thailand. komunitas gitu? Iya, ada Di? komunitas di Facebook. Oh. Nah, saya ikut kuis karena saya nonton dan baca juga. Cuman novelnya beda. Ini judulnya Pendekar Negeri Thailand. Nah, saya deskripsiin toko dan itu akhirnya dapat sekitar 14 jilid. Ya. 14 jilid buku itu saya gratis dapat. Oh. Kalau beli mungkin bisa 500.000 kali ya. Iya. Nah, itu lumayan lah. Maksudnya saya buat koleksi ini juga. Oh. Nah, udah dapat semua full, baru saya baca lagi. Oh. Nah, kalau soal tadi sinopsisnya, sebenarnya ini dari ketiga novel ini syarat sejarah Tiongkok. Oh. Tiongkok. Dari zaman dinasti Song sampai dinasti Ming. Oh. Yang ini Nah, kalau ini dinasti Song nih, pemanah Raja Wali dinasti Song. dinasti Song dia. Dua tokohnya itu Guojing. Oh. Jadi Guojing ini tokoh utama yang agak naif, polos, lugu, Ya. punya pasangan kebalikannya, pinter, cerdas, terus licik gitu. Nah, si Guojing ini kalau saya gambarin ya Pak dia, sifatnya ini lebih ke patriotisme. Patriotisme karena apa? Di akhir ending ini dia lebih memilih ke dinasti Song dibanding dia memilih Mongol. Karena ditawarin jabatan di Mongol dia. Nggak mau. Nggak mau, dia lebih milih ke ini, ke apa namanya, ke dataran Tiongkok. Nasionalisme ya. Nasionalismenya tinggi dia. Nah, si Guojing ini punya saudara angkat namanya Yang Kang, itu yang jadi musuh utama dari pendekar pemanah Raja Wali ini, si Guojing ini. Ah. Saudara angkat saling, si Yang Kang nanti meninggal. Yang Kang meninggal punya anak. Nah, benang merahnya di sini, anaknya di Baru sini nih. nyambung anaknya Iya. situ. Nah, ini dia jadi tokoh utama nanti. Oh. Yanggo namanya. Dari anaknya Yang Kang. Oh. Setelah Yanggo nih yang paling saya sorotin Yanggo sebenarnya. Yang ada toko Bibilung. Oh. Ada toko Bibilung. Setelah Yanggo selesai, ini nanti benang merahnya itu 100 tahun kemudian baru muncul ini. Oh. Ini udah Mongol itu udah menguasai dataran Tiongkok. Dinasti Yuan. Ya. Kalau mempelajari sejarah Sejarahnya. ya Tiongkok itu dinasti Song Selatan. Terus Mongol dengan Genghis Khan-nya itu nguasain dinasti Song ini. Kalau diceritanya ini kan kota terakhir Xiangyang. Xiangyang itu digempur habis-habisan sama Mongol. Ini zamannya Yoko terakhir. Berhasil diusir. Tapi ketika Yoko lebih memilih buat bersembunyi di kuburan, ada satu kuburannya yang tempat dia bersembunyi ini, itu Xiangyang dikuasai Mongol. Oh gitu. Yang pada akhirnya muncullah 100 tahun kemudian sudah masuk ke dinasti Mongol, dinasti Yuan. Saya kalau lihat di filmnya dulu tuh kan ada kisah Yoko itu kan. Iya, itu tuh apa? Kalau ketika saya nyari gambaran Bibilung, ternyata kita mengabstraksikan Bibilung itu bener-bener secantik-cantiknya kita lihat Pak De. Sempurna banget gitu. Gadis yang nggak pernah keluar, yang cuman di dalam gua itu isinya kuburan, itu kuburan kuno. Terus ketemu cuman 2 orang 3 orang gitu. Itu digambarin, bahkan dibikin puisi di edisi 3. Di ceritanya dinasti di Golok Naga ini. Nah, itu digambarin pakai puisi. Ketika saya baca ini emang kita ngabstraksiin Bibilung itu bener-bener polos, nggak peduli cinta sama sekali kan gitu ya. Datanglah si Yanggo, anak kecil, anak usia sekitar 10 atau 14 tahun, sedangkan beda usianya si Bibilung ini usianya sekitar 18 tahun. Ya. Jadi hubungan antar murid dan guru. Ya. Nah, dulu ada satu aturan moral, norma, murid itu sama guru nggak boleh punya hubungan. Ya. Perkawinan terlebih. Betul, ya. Seperti hubungan incest antara anak dan bapak nggak boleh. Nah, ini di sini problemnya si Yanggo ketika masuk ke dunia luar ditolak Pak De. Karena dia pengen nikahin gurunya. Iya, iya. Gurunya polos, jadi dia nggak tahu aturan moral, norma, bener-bener polos gitu, naif.
Kalau yang gue tahu, cuman kalau menurut yang gue Karena udah jatuh cinta kan? iya lu udah jatuh cinta kan gitu ya. Sempat berdebat dengan tokoh utama yang serial pertama. Tapi dengan mungkin di sini saya ngelihat si yang gue ini cukup bijaksana ya, karena dia dibanding gua bikin susah orang banyak, ya udah kita mendingan bersembunyi aja lah. Yang penting kita tetap bersahabat gitu. Pada akhirnya dia diterima, tapi dia lebih memilih nggak mau diusik kehidupannya gitu karena aturan norma-norma yang ada gitu. Ya udah kita berdua aja hidup sendiri, membangun rumah tangga gitu, karena aturan-aturan yang nggak jelas gitu. Yang gue tuh membedakan antara Mongol dengan waktu itu Mongol dengan Tiongkok. Keduanya sama secara moral gitu, banyak aturan-aturan. Di Mongol dibolehkan antara guru dan murid, tapi banyak pembantaian gitu yang dilakukan Mongol untuk infansi Song. Nah di situ dilihat ya dia lebih memilih dukung Song akhirnya. Dukung Song, Akhirnya tapi mendukung Song. dukung Song dia. Akhirnya memilih dukung Song setelah jadi pendekar paling sakti, bukan paling sakti, salah satu yang paling sakti. Dia keluar dari dunia persilatan dan akhirnya menepi ke kuburan kuno, tempatnya si Bibilungnya ini. Itu kalau saya ngelihat dari si Yanggo ini yang paling perfect di antara tokonya kayaknya di Guojing, Yanggo, dan yang 100 tahun kemudian Zhang Wuji. Ini berbeda-beda. Perannya Bibi itu luar biasa ya? Wah luar biasa. Yanggo itu berbanding balik dengan Guojing di tokoh pertama, yang lugu, yang polos. Yang gue pinter, Pade. Yang gue itu di sini kan digambarin ada 5 grid, 5 pendekar sakti tuh. Itu yang gue nguasain ilmunya semua. Mereka yang udah pada tua tuh. Bahkan ada 5 grid yang sisa tinggal 4, satu udah meninggal yang paling kuat. Itu yang gue bisa mempelajari karena Bibilung juga semua ilmu-ilmunya gitu. Nah terus ya bahkan yang 5 grid yang jahat pun yang gue hoki dapat ilmunya juga. Jadi tuh yang gue tuh diantara ketiganya ini yang paling banyak gurunya sebenarnya yang gue. Cuman secara nggak langsung mereka nggak menerima yang gue sebagai murid langsung, tapi mengajarkan aja gitu. Jadi makanya kalau saya lihat di sini yang gue yang paling apes emang ya, karena dari kecil tuh udah yatim piatu, udah nggak ada keluarganya. Jadi dari 5 pendekar itu dia menguasai semua. Menguasai semua. Ilmu itu. Menguasai semua. Bahkan atau berguru dia. Dia diajarin. Justru ada berguru. Ada satu ilmu yang cuma di sektenya aja yang boleh dipelajarin. Tapi yang gue orang luar bisa. Bisa dia karena dia ketemu sama orang yang buat sekte itu ketika sudah mau meninggal gitu, udah tua. Akhirnya berguru, kalau nggak salah namanya Hong Tikong, dia pengemis utara. Kalau di filmnya Stephen Chow tuh ada tuh. Yang pengemis tuh, aliran pengemis. Nah itu aliran itu dia doang yang bisa cuman pelajarin itu, ketua dari pengemis itu aja. Nah tapi yang gue bisa mempelajari, akhirnya menguasai itu 5 ilmu kodok yang kalau di film modern tuh ada Kung Fu Hustle. Kung Fu Hustle. Itu Stephen Chow juga. Stephen Chow kan? Iya, Stephen Chow juga. Nah itu ngambil dari sini ngambil ininya, inspirasi ilmu kodoknya. Itu salah satu grid juga tuh di serial ini, di novel ini. Nah itu yang gue semuanya menguasai Pade, dari ilmu pedang semuanya. Bahkan dia dapet satu ilmu dari legenda dulu yang cuma dari tulisan, dan jadi gurunya tuh Raja Wali. Dia diajak jadi guru Raja Wali dia. Asik ya. Seandainya novel ini diperkenalkan enaknya anak SD bisa loh, SMP. Bisa sebenarnya. Dari kita ngambil aja dari tema sejarahnya, karena saya ngelihat Jin Yong ini di tulisan-tulisan ini masih moralitasnya masih kuat. Masih kuat ya. Paling pertanyaan kenapa guru nggak bisa nikah sama murid aja, itu aja palingannya. Tapi masih bagus dari patriotismenya, bagaimana hubungan ibu dengan anak nih, Guojing dengan ibunya itu bener-bener dia berbakti banget Pade. Begitupun sama si yang gue ini, yang gue walaupun melawan arus cuman masih tetap ngikutin aturan norma dia. Kalau dia nggak suka ya udah dia tinggalin aja udah gitu, nggak mau terlibat. Udah intinya gitu kalau dia. Itu selisih umurnya berapa ya Bibi Yonggi sama itu? Bedanya 5 tahun. Bibi siapa tadi? Bibilung. Bibilung ya, 4 tahun 5 tahun Pade. Oh sebenarnya nggak terlalu jauh ya? Nggak jauh, masih ya ideal lah. Iya masih ideal, cuman kan ini
di dalam tradisi Tiongkok ketika Murid dan guru kan? guru ada ritualnya kan, dan itu ada perjanjiannya. Ah, Cuma kan si Xiaolong ini emang dari kecil di dalam kuburan. iya. Yang dia kenal gurunya sama pembantunya aja. Ketemulah Yanggo, yang orang sebenarnya anak liar yang dari kecil tuh Udah tinggal di hutan sendiri yang gitu. Kadang nipu orang, Ah, terus bener-bener bandel gitu. Cuma pinter Bade. Makanya istrinya Guo Jing tuh gak ngajarin ilmu kungfu ke dia, tapi ilmu sastra. Karena kalau belajar ilmu kungfu, takutnya kayak bapaknya nanti si Yang Kang ini. ah. Ternyata dia belajar diem-diem sama musuhnya si Guo Jing yang jadi gila. Oh. Yang grit itu grit, yang ilmu kodok. Ya. Belajar dari situ. Diem-diem dia belajar. Dianggap bikin menguasai ilmu sesat. Yang gue dikirim ke pesantren istilahnya Pak De. Aha. Di pesantren bikin ulah. Bikin ulah kabur ke kuburan, ketemu si Bibi Lung. Bibi Lung diselamatin sama Bibi Lung. Ah. Sekitar 3-4 tahun belajar dewasa kan sih yang gue itu sekitar 16 atau 17. Ya udah mulai rasa suka itu kan muncul pasti. Dari situ muncul suka, terlebih ada konflik Bibi Lung dengan kakak seperguruannya yang muncul lagi, balik lagi ke kuburan itu karena mengejar kitab. Iya. Sebenarnya cerita-cerita silat model gini tadi antara balas dendam, perebutan kitab, terus perebutan kekuasaan, sebenarnya di situ-situ aja. Tapi ada beberapa di balik tema-tema kayak gitu, saya ngelihatnya bagaimana prinsip tokoh dari masing-masingnya aja dan ideologi-ideologi dijalani ya. Ya kayak yang terakhir nih Zhang Wuzi, ini kan lebih ke revolusi. Bagaimana dinasti Ming mengembalikan kejayaan bangsahan untuk revolusi, untuk kembali merdeka kan. Akhirnya dinasti Ming menguasai kembali dataran Cina kan. Dinasti Ming itu lama itu. Ah, lumayan. Dan terganti dengan dinasti Qing tuh yang model rambutnya kepang gitu. Kepang, ya. Iya. Nah itu dinasti Ming kalau nggak salah ya itu terakhir kali bangsahan murni nguasai. Iya, nguasai itu dari dinasti Song. Dan Mongol udah kalah sama Tiongkok. Mongol kan cuma sebentar doang. Iya. Saya termasuk belajar sejarah Tiongkok tuh dari sini. Oh ternyata polanya gini, karena banyak juga tokoh-tokoh karakter-karakter yang ada di dunia nyata, kayak Konfusius, itu Tao, yang grade 5 grade itu Wang Chongyang namanya, yang sudah lama sebelumnya udah meninggal, itu ternyata tokoh Konfusius kalau nggak salah. Ya, nah terus di gurunya di pedang golok naga pedang langit ini, Zhang Sanfeng itu kalau nggak salah, Zhang Sanfeng itu ternyata tokoh ini juga, tokoh nyata juga, yang di bab terakhir si Yoko ini dia itu jadi salah satu yang diajarin sama Yoko. Cuman namanya bukan Zhang Sanfeng, masih Zhang Zhenbao dari Shaolin. Nah, itu Yoko, perannya Yoko tuh. Yoko itu benang merahnya di Yoko semuanya. Baru muncul, bahkan pedang golok naga dan pedang langit itu hasil pedangnya Yoko dibuat ulang sama pedangnya Bibi Lung. Jadi dibuat dua pedang, dan ternyata dua pedang itu ketika dipecahkan keluar kitab Ade. Rahasianya di situ. Nah, golok naga pedang lagi itu. Dari situ awalnya. Rahasianya kitab. Makanya dikejar banyak pendekar. Ternyata ada rahasia di situ. Itu namanya kitab 9 Ying. Cuman di tokoh utama 9 Ying yang diperebutkan di 1-2 ini, di sini si tokoh utama enggak. Karena dia kebetulan dapat 9 Yang, matahari dan bulan kan ya. Nah, 9 Yang dia nguasain. Kalau dia hokinya bertemu kayak gitu. Tadi Koping Ho gimana Pak? Kalau Koping Ho gimana? Enggak, maksudku kalau kamu belum baca bisa disambungkan. Kalau saya kan belum baca ini susah nyambungkan. Oke, nyambung ke berikutnya tadi. Jadi setelah buku ketiga, tapi yang paling fenomenal semuanya sih fenomenal Pak. Trilo kan di sini ada nih. Nih karya-karya beliau tuh. Sajin Yong. Iya teman-teman, jadi
Ini ada 15 seri ya. Oh ini 1 sampai ini ya. Jadi pendekar pemanah Raja Wali itu 4 jilid ya? Iya, 4 jilid. Buset, mantap. Terus Raja Wali Dan pasangan. Sakti dan pasangan pendekar 4 jilid. Golok Naga dan Pedang Langit 4 jilid. Menertawakan dunia persilatan 4 jilid. 8 Naga Langit 5 jilid. Itu lebih luar gitu kan. Terus Rusa dan Bejana 5 jilid. Yang ke-7 Kitab dan Pedang 2 jilid. Pedang Kesetiaan 2 jilid. Rase Terbang Muda 2 jilid. Rase itu bajing itu loh. Oh ya, kijang. Terus Rahasia Mematikan 1 jilid. Nyanyian Pendekar 2 jilid. Terus Rase Terbang nyambung lagi nih ya. Iya. Dari Gunung Salju. Dan terakhir Cerpen Pedang Gadis Yue. Itu juga lumayan itu. Terus novel Kuda Putih Meringkik di Angin Barat, novel juga. Kemudian Golok Bebek Mandarin. Buset, 15. Itu nggak sedikit dia nulis. Satu judul bisa 1.600 Iya. halaman mungkin ya kalau di Indonesia kan. Jadi teman-teman pengarangnya Jin Yong. Di sudah banyak difilmkan dan diserialkan. Iya. Dari tahun 80 atau 90-an kan. Mesti nyari anu lagi ya, nyari cerpennya, nyari novelnya. Iya, kalau Ada yang punya serinya? Cerpen, novel? kalau cerpen itu doang Pendekar Gadis Yue kalau nggak salah itu. Punya? Saya lupa Pak De. Kayaknya ada di PDF atau ebook deh. Yang cerpen ini? Iya, Yang Pedang Gadis Yue itu? iya. Oh, mantap ya. Beberapa bacanya kan Hokkien. Makanya saya kalau baca novel yang bahasanya Hokkien agak bingung. Karena biasa yang bahasa yang Mandarin kan ya, kayak Yanggo gitu, bukan Yoko, bukan Iya, Kueceng gitu. Kalau yang ada nggak teman-teman yang pernah ada pinjem Buku ini Ah. enggak, mereka melihat 12 jilid aja udah pusing Pak De. Sudah pusing mereka. gede bantal itu? Tapi asik, mengasihkannya apa? Sejarah, silat, ya kan? Itu memang mengasihkan. Terus apa itu? Ini nilai filsafatnya kan luar biasa. Apa yang muncul? Filsafat yang kamu tertarik apa? Tadi masalah kalau yang pertama tuh template ya pada hero banget ya, heroik ya. Yang soal patriotisme, nasionalisme. Jadi saya nggak terlalu fokus banget gitu ya. Ketika nonton seri dramanya atau serialnya pun saya melihat dari tokoh sama bagaimana ceritanya ya. Kadang kan di serial itu dirubah. Nggak selalu harus dia sama seperti di novel. Nah, yang kedua, saya lebih lihat di humanismenya Yanggo. Di humanisme sama anarkismenya dia. Bagaimana anarkisme? Kalau saya lebihnya kan nasionalisme lah ya. Ya, kalau perspektif saya ya, maksudnya nggak peduli dengan nasionalisme ataupun yang lainnya gitu. Yang penting ya jangan menyakiti aja gitu. Terus berbuat adil aja gitu. Nah, Yanggo Manusia kan manusia lah ya. iya bener, dan dari segi lelakinya saya lihat Yanggo ini paling setia. Yanggo itu paling setia bener-bener dia. Di Pendekar Pemanah Raja Wali yang pertama, Guo Jing ini sempat meninggalkan kekasihnya karena mau dinikahkan sama Putri Mongol. Nah, itu aja udah, kalau menurut saya masih kalah nih setianya sama Yanggo. Yanggo tuh dikeroyok atau diperebutkan beberapa perempuan Pak De. Tapi dia tuh tetap bibi gitu kan ya. Kalau di bahasa Mandarinnya longkuku, gugu kan ya, bahasa bibik itu gugu ya. Nah, itu sambakan sampai 16 tahun dia nunggu Pak De. Nunggu si bibilungnya itu 16 tahun. 16 tahun Pak De. Bahkan bibilungnya itu udah nggak perawan ketika dia diperkosa sama pendeta. Itu bener-bener si Yanggo, ya udahlah tangan gua buntung. Lu nggak perawan, yang kasihan tuh gua, lu masih mau sama gua udah bagus. Kalau kata Yoko gitu. Kalau kata bibilung, gua udah nggak perawan, lu masih mau sama gua. Nggak, apalah artinya perawan, apalah artinya inilah konstruksi sosial lah. Maksudnya segala bentuk konstruksi sosial itu yang nggak usah diinin aja, yang penting kita bahagia berdua. Kayak Yanggo di situ.
Makanya saya bilang setia, Yanggo itu setia banget. Bahkan anaknya Guojing itu di akhir cerita ketika dia bayi ditolong sama Yanggo nunggu 16 tahun, anak itu besar Pade. Ketemu sama Yanggo, naksir sama Yanggo, cuman ya Yanggo bilang itu anak kecil kan. Ini bocah sampai dia tua, dia nggak nikah karena nyari si Yanggo. Yanggo kan udah pergi kan, udah ke makam kuno. Dia mencari itu Pade, dan itu benang merahnya si namanya Guo Xiang. Nah Guo Xiang itu nyari di awal cerita yang ketiga ini perjalanan si Guo Xiang nyari Yanggo. Udah capek akhirnya mendirikan sekte, namanya sekte MA, isinya perempuan semua gitu. Dan dia memilih enggak untuk menikah karena tadi saking cintanya sama Yanggo. Tapi Yanggo tadi setianya sama si Xiaolonglu gitu gimana kan ya. Padahal kalau bisa dipikir Yanggo bisa milih tetap sama Bibilung, bisa dengan si Guo Xiang, dengan tokoh-tokoh lainnya. Bahkan ada lebih dari 4 perempuan yang deketin Yanggo. Cuman Yanggo sama Yanggo nggak habis pikir, nggak ambil pusing gitu. Dibanding mereka gua bermasalah, mendingin gua angkat jadi saudara aja dah. Jadi dia nggak ada konflik. Iya, nggak ada konflik. Akhirnya mereka yang naksir, bahkan 2 sepupu naksir dia dijadiin, yaudah kita saudaraan aja, adik kakak. Mereka bikin ritual jadi saudara angkat gitu. Bahkan yang mutusin tangannya Yanggo itu naksir sama Yanggo. Anaknya Guojing juga, kakak dari Guo Xiang. Tapi tetap Yanggo itu yang nggak, tetap Bibilung yang ditunggu sampai kan 16 tahun, ketika usianya 36 tahun dia masih tetap nunggu. Padahal di situ Bibilung udah kena racun, udah dipastikan mati gitu. Dia tetap percaya bahwa si Bibilung itu masih hidup. Ditungguin Pade. Setiap tahun datang ke tempatnya dia di jurang sampai 16 tahun. Dibanding gue nunggu, mending gue lompat, beneran lompat ya Pade. Tetap Bibilung masih hidup. Dengan caranya gimana penulisnya ini bikin si Bibilung bener-bener hidup, ada lah gitu ya. Dia memakan ikan yang bener-bener alami, obat-obatan gitu. Terus coba manfaatin madu, bunga gitu. Hidup Bibilung ternyata, dan akhirnya mereka, ya dari kesetiaan mereka itu dia menunggu, mereka ya berdua berhasil. Berarti memang ceritanya detail banget ya? Detail banget Pade. Saya tuh kalau ngelihat Yanggo itu, ini sosok lelaki banget sih gitu ya, menunggu gitu sampai 16 tahun kan gitu ya. Bener-bener sampai dia yang tadinya orang yang diremehkan kan itu jadi bener-bener dianggap hero, walaupun orangnya agak aneh kan gitu. Aneh karena konstruksi sosial ya, bukan karena aneh apanya gitu. Dunia pendekar itu menganggap Yanggo itu aneh, nggak ada di sekte manapun gitu. Tapi ilmunya sakti gitu. Nah yang ketiga kalau saya bilang sebagai lelaki pelin-pelan. Dia nanti suka sama ini, sempat tunangan sama ini, yang pada akhirnya dia, memang dia petualang cinta. Jadi iya, ada yang deket dia suka, ada yang deket suka gitu Pak. PHP-in. Iya, di PHP-in akhirnya jadinya sama Putri Mongol. Dan Putri Mongolnya itu mengkhianati Mongol sendiri dan pergi ke bersembunyi, istilahnya menepi dari dunia keramaian lah. Ketika dinasti Ming revolusi, si tokoh utamanya Zhang Wuzi lebih memilih Sayoko, dia akhirnya menghindari dunia luar. Cuman yang tadi saya ngebedain tuh bagaimana kesetiaan Yanggo terhadap Bibilung. Padahal kan usia jauh ya. Tapi kalau digambarin di novel dan film, Yanggo yang udah putih rambutnya, Bibilung itu tetap seperti umur 20 tahun Pade. Dijelasin sih kalau Bibilung itu awet muda karena dari kecil itu dia punya ritual seperti tidur di balok es. Terus kenapa? Balok es apa? Di balok es. Balok es. Balok es. Jadi ranjangnya itu dibuat dingin seperti balok es. Nah itu latihan di situ. Terus pokoknya ada beberapa jurus-jurus yang dibuat sama gurunya itu biar si Bibilung ini tadi awet muda. Bahkan ketika perawannya itu dibuat Pade. Jadi dititikin merah, kalau titiknya merah itu udah nggak perawan. Si Bibilung diperkosa diam-diam, dia sangkanya tuh sama Yanggo. Makanya dia akhirnya memilih keluar sama Yanggo, ternyata bukan, ketahuan dia diperkosa. Dan di situ dia merasa udah nggak cocok lagi sama Yanggo, nggak mau mengkhianati. Begitupun sama Yanggo nyari dia buat ngejar gitu.
karena tangannya buntung, akhirnya dia belajar ilmu sama Raja Wali Sakti itu. Raja Wali Sakti dapat kemampuan yang luar biasa, keluar lagi dari goa, muncul ketemu lagi yang Bibilung. Dan mereka tadi ada satu dialog yang saya suka tuh, ya apalah artinya perawan, apalah artinya ini gitu. Ya cinta kan gitu ya, nggak peduli antara lu gua murid, lu guru gitu. Ya kita sama. Sekarang kita bukan guru dan murid lagi, kita suami istri. Nah, Ya, artinya kritiknya kan gitu kan. Kalau kamu memang cinta, kenapa kamu mempertanyakan keperawanan? iya, Kemudian kesempurnaan sebuah fisik kan begitu benar kan? benar. Status sosial gitu ya. Itu bener-bener kalau saya lihat sih humanismenya dapat kan gitu. Terus bagaimana yang gue pun walaupun aturannya mengekang, ya udahlah biarin lah gitulah. Yang penting ya gue pergi aja lah gitulah dari luar. Lah pilihannya kan gitu ya, mau pilihan yang gue ini hidup bebas itu ya kita boleh lah, misalkan kita mau bebas tapi kita tahu konsekuensi. Itu pada yang saya terapin kan gitu ya. Ketika saya pernah nyoba dulu kondangan, saya pakai celana pendek Pak De. Saya tahu itu salah, tapi kan saya mau itu. Pertimbangannya apa? Saya pasti dicengin, pasti saya omong-omongin gitu kan. Ya itu saya terima, saya ngapain marah kan gitu ya. Berarti saya buat uji coba aja kan gitu ya. Seterusnya ya udah saya biasa dengan penampilan biasa apa. Saya mau gondrong, oh dikejar-kejar pasti kalau misalkan sekolah. Dulu kan saya sekolah sempat gondrong tuh. Jadi kerja pastilah gitu ya. Udah terima Zaman aja SMA. Ya udah pasrah aja lah, dipotongnya. Itu kan udah saya mau bebas, itu tanggung jawab kan ya, konsekuensi begitu pun sama ya. Iya. Tanggung jawab ketika dia mengambil kebebasannya, ya udahlah gua nggak diterima di sini. Tapi yang penting mereka masih tetap bisa berkomunikasi yang baik. Ya gua di luar nggak apa-apa. Seperti itu Pak De. Sebenarnya baca novel-novel serial ini kan nagih ya. Jadi teman-teman coba biasakan misalnya cari cerbung, kan cerbung juga nagih kan. Ya. Awalnya dari cerbung dulu. Cerbung juga. Ya, Dulu di media. cerbung di media. Kemudian lah lama-lama itu kan nanti baca suka dengan buku yang berjilid-jilid itu. Iya. Karena itu ada suspense-nya. Suspense itu rasa penasaran, ingin tahu apa ya nextnya, apa nextnya kan gitu kan. Oke. Kalau pengarang-pengarang Indonesia yang kamu suka siapa? Yang kamu ikutin? Saya Fanatik? nggak terlalu fanatik dengan di Indonesia Tertentu Pak. ya? Tapi saya membaca beberapa karyanya Sino? Anafis. Manafis ya? Anafis itu kan absurd banget ya. Ya. Beberapa cerpen aja ya. Mokhtar Lubis? Mokhtar Lubis saya nggak baca. Kalau Nafis kan kritiknya luar biasa tuh, Iya, kritik sosial. sosial. Pokoknya suruh kami, ya kan? Absurd banget lah pokoknya. Ya. Saya baca waktu itu. Terus si Rio Johan yang baru tuh, suka. penulis baru. Suka saya baca. Cuman dia lebih banyak kesetaraan gender kan ya. Iya. Mokhtar Lubis pernah? Mokhtar Lubis saya nggak baca. Terus Dinar Mesayu tadi termasuk. Dinar Mesayu di rumah banyak banget bukunya Pak De. Iya, kalau itu kan baru-baru lah ya. Iya. Saya pengen Baru-baruan. nanti tuh ngangkatnya begini loh, per tema. Misalnya, oh ini ngangkat tokoh lah. Oh, misalnya pas mau novelnya Pram, novelnya Pram juga saya baca. Jenar, novelnya Seno, novelnya Remi Siladu. Pram saya baca juga Pak De, tapi nggak banyak yang saya baca Pram itu. Ya paling tidak Bumi Manusia itu Ya, wajib. baca kan gitu loh. sampai Rumah Kaca ya. Itu kan itu bacaan wajib lah. Bacaan Tetralogi wajib. itu. Dulu itu bacaan wajib banget Pak De. Iya. Dulu kuliah ya. Itu kan wajib kalau anak sastra. Itu kan Iya, kitab sucinya anak Iya. sastra. Udah sih kan nggak terlalu banyak tokoh yang saya baca. Kalau di luar mungkin ada beberapa yang saya udah cocok gitu. Kayak kamu tuh saya baca album kamu beberapa. Yang kamu suka album kamu apa? Saya tuh Yang suka pertama, kenal dia? Mati Bahagia. suka Mati saya. Bahagia. Suka Terus saya. Terus The Stranger ya pasti ya The Stranger. apa itu kan? Apa Indonesianya? Orang asing. Orang asing. The Stranger. Terus Sampar ya, yang wabah ya. Ya, itu kan master itu. Terus Mito Sisyphus yang esainya. Saya itu. Esainya banyak juga, tapi saya nggak terlalu fokus di situ karena agak ngejelimet. Jelimet ya. Ngejelimet. Absurd kan misalnya rata-rata. Bahasanya tuh kan bahasa Indonesia. Terjemahan Perancis ke bahasa Indonesia itu banyak yang miss. Saya itu gini loh, prihatin dengan beberapa teman-teman
beberapa teman yang guru SD, SMP, SMA, bahkan dosen malas membaca gitu loh. Makanya kan itu kan harusnya apa itu awalnya kan dari situ Iya. gitu loh, yang supaya anak-anak memotivasi. Apalagi sekarang kan kalau guru-guru tidak bisa memotivasi anak membaca, ya repot kan. Iya, Sekarang bingung. game lebih menarik, Oh. ya kan? Bahkan di game itu banyak mitologi. Jadi kalau seenggaknya dia mau pakai metode melalui game, seenggaknya pelajaran juga ada mitologinya di dalam situ kan, Pak. Itu kan tadi literatur yang diperluin kan. Sama ini Leo Tolstoy. Saya suka Leo Tolstoy itu. Hampir beberapa saya baca. Oh. Rumah yang pertama kali itu Leo Tolstoy ini agak unik saya bacanya, Pak. Saya tuh tahu Leo Tolstoy ketika saya baca Into the Wild. Into the Wild itu salah satu film dan ada bukunya juga. Itu hilangnya tewasnya anak muda di Alaska. Waktu itu ada quote dia, kebahagiaan yang paling sempurna itu ketika kita berbagi. Dan itu ngambil dari bukunya Leo Tolstoy yang kalau di Indonesia kan tuh Rumah Tangga Bahagia. Iya, Rumah Tangga Bahagia. Happy Families ya kalau di ininya baratnya. Jadi sebenarnya kita ini kalau berbagi itu yang bahagia itu bukan yang menerima, tapi kita sendiri yang happy. Itu saya dapat namanya kan Christopher Metenders ya, Pak De. Dia ini ternyata menyesali akhirnya pada akhirnya. Ketika dia udah jengah mungkin sama kehidupan orang-orang di sekitarnya, semuanya tentang uang, Pak De. Saya sampai nggak habis pikir dia dapat kuliah di Harvard ya kalau nggak salah, saya lupa. Bapaknya tuh punya perusahaan di NASA, dan dia kalau nggak salah cum laude juga. Kuliahlah di Harvard itu, kalau nggak Harvard atau apa saya lupa pokoknya. Nah dia ketika kuliah itu dia bosen, Pak De. Dia pengen berkelana kan gitu ya. Akhirnya dia uang sakunya yang kertas, uang-uang yang berbentuk fisik dibakar, Pak De. Dibakar, tabungannya dikirim kemana, ke panti asuhan. Mobilnya ditinggalin, nanti dia jalan kaki. Dia tuh kerja, akhirnya buat nyari duit, dia kerja dapat uang pergi lagi, kerja dapat uang pergi lagi, buat ongkos ke Alaska. Dengan minimnya pengetahuan yang dia punya tuh cuman tumpukan buku di belakang carrier aja. Tembus Alaska, ya tadi karena nggak ada perbekalan, dia tuh udah jengah dengan interaksi antara dia dengan kelompok atau manusia. Dia mau hidup sama alam liar, cuman dengan kemampuan yang kurang. Istilahnya tuh naifnya anak muda gimana sih, Pak De? Idealis anak muda ketika dia berbulan-bulan cuman bawa 5 kilo beras doang gitu, 3 bulan akhirnya nggak kuat. Meninggalnya karena apa? Kelaparan, mengalami delusi gitu. Di kutipan terakhir dia pakai kutipan Tolstoy, dia mengatakan bahwa tadi kebahagiaan itu ternyata ketika berbagi. Ya ketika kita nggak ada orang, kita hidup sendiri di hutan. Kalau nggak ada orang, kita nggak bisa berbagi, buat apa? Sampai dia meninggalnya Itu karena kelaparan. Dan itu saya rasa ya itu penyesalan dia ya. Gue harusnya memahami ini gitu kan, kebahagiaan. Yang gue kejar itu kebahagiaan. Kalau gue kesini nggak bahagia percuma. Ternyata kebahagiaan itu ketika kita berbagi. Nah, itu ditulis di sekitar tempat dia meninggal tuh. Oke, teman-teman yang mau bukunya e-booknya Tolstoy seperti Rumah Tangga Bahagia, kemudian Anak Karenina, bisa japri saya ada Confession ya kalau nggak salah, pengakuan. Jadi teman-teman, saya dengan beberapa orang, terutama orang-orang Barat yang melek peradaban, sangat mengerti peradaban, kenapa membaca novel, kenapa mereka itu bisa humanis, kenapa mereka tuh bisa toleran, ya karena belajar dari novel-novel itu kan. Novel-novel itu penulisnya kan orang-orang yang memang tidak hanya ngerti filsafat, tidak hanya ngerti, intinya ya simpel, bisa memanusiakan manusia. Jadi betul ngerti empati lah. Kalau kita ini kan masih jauh dari empati, masih simpati. Pulang dari tempat ibadat aja kadang-kadang kita emosi, rebutan, pengen keluar duluan mobilnya. Pak mau ke tempat ibadah, parkir aja susah diatur, maunya yang tempat lagi, pokoknya kocak lah gitu. Itu saya banyak sih dapat pelajaran dari Tolstoy itu. Nah, makanya kadang-kadang
bertebaran teman-teman bacaan-bacaan di luar sana. Yang penting, yang kedua yaitu cari circle yang teman-teman suka membaca. Kalau nggak ada circle lah, kita buat circle lah. Atau Kan gitu buat ya. circle, membuat circle sendiri. Mau Kalau- nggak mau membuat circle sendiri. Kalau saya sih pikirnya gitu, kalau nggak ada kenapa nggak diciptakan kan gitu. Betul, kita harus menciptakan circle Iya. gitu. Ya, Makanya satu, dua. biasakan teman-teman itu mulai pertama baca cerpen, diupload, kan juga gitu kan. Kemarin anak-anak semester ini saya paksa tuh semester 2 baca cerpen, minimal kalau bisa mencah suara, syukur-syukur kayak Butet Kartarejasa gitu, baca cerpennya Agus Nur, dia mencah suara, keren. Tapi lama-lama itu kayak orang berlatih teater juga kok dia, ngolah rasa gitu. Itu penting. Oke Mas Kardi, thank you. Nanti kita kapan-kapan bedah Anak entah itu Tolstoy, entah itu Albert Camus, supaya apa nyambung lah. Kalau Anna Karenina kayaknya seru pada itu, Leo Tolstoy, Anna Karenina. Ya. Karena Ketika bapaknya meninggal, Iya. dari awal itu ikut bibinya itu, Iya. ada karena oh itu seru itu. gimana seorang ibu yang dipisahkan sama anaknya kan ya, yang ketika gereja Ortodok dulu Katolik itu kan kalau nggak salah ketika bercerai hak istri itu sangat kurang ya Pak dia. Nah, ini Tidak dihargai perempuan. iya, makanya bebannya di Anna Karenina. Ketika dia melakukan kesalahan kan selingkuh ya sama Vronsky Iya. yang gitu. Itu asik tuh. Oke bro, thank you. Oke. Semangat terus. Teman-teman, mudah-mudahan obrolan pada malam ini atau kesempatan ini memberi hikmah, memberi motivasi teman-teman untuk membaca, terutama membaca-baca. Terutama juga sastra, entah itu silat, entah apapun, pasti itu banyak nilai-nilai yang bisa dipetik. Oke, salam literasi. God bless you.